Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, Minggu Septuagesima, Tuhan boleh berkarya di dalam kehidupan kita, memberkati setiap pekerjaan tangan kita, memberikan kita kesehatan, sehingga setiap langkah kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Roh Kudus tersungguh di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud dan menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang lemah ini. Engkau mengetahui seberapa kuat iblis yang menjadi musuh kami. Kami mengakui tidak jarang kami dikalahkan karena kelemahan kami. Oleh sebab itu,
kami mohon kepadamu, kuatkanlah kami dan berilah kami kemenangan atas dosa dan kuasa si jahat. Oleh karena penderitaan anak-Mu yang Engkau kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ku perlukan juru selamat agar jalanku sesat. Lalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malamku tentram. Ku perlukan juru selamat dalam rangka juangku. Siang malam ku berduka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malamku tentram. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Septuagesima hari ini yang tertulis di dalam Kolose 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Kolose 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-29, beginilah firman Tuhan. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang yang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Sampai sedemikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua.
Meski tak kaya diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bertelah dan mulai maksudnya ku datang Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kembali segala perbuatan-perbuatan kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan pujian persembahan dari Senada Trio.
Songon ursana terpunjung tahe diadaran natung harsa malun jalasai masih holdoi diaek nangguluani tulus tusi maaf Tuhan makalungun ton holong mi ainu ngalong jasi tutu awal apat dosa oki tukisi tutu do rohaku nuwa marningot pangala hoki jojo donian hutangi hon hatang siana kana posomi alai daku ulahori odarati nonahoni akanaro adotahe naula onna saila doa nuan marsingkang tu ado pandi manopo dosa mangido asi di roha jakon mau Tuhan polos mari mas di roha palua maau paluas maau rapoko togu maau ale Tuhan ajari au dingoluki asa unang sai targogot au didalaki siau ale Tuhan syanda sabar dosa oki asa malua sian hamoni tung romaho ode bata buang mau tu dalam asiro diawana ngalilu ajari ya Tuhan lau mangihu toko asa malua awon sian aholo madi togu maau ale Tuhan ajari au dingoluki asa udang sai targogot au didalaki urasiau ale Tuhan syanda sabar dosa oki asa malua sian hahalamoni tung rumahon ode bata buan maaf tu dalami asiroham diawana naliluan
Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-40. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406. Kita nyanyikan ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kau lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang
kita berdoa. Sesungguhnya banyak hal yang tidak kami pahami ya Tuhan, dalam menjalani hari-hari yang Tuhan peruntukkan bagi kami. Namun satu hal yang kami yakini dan kami tahu dengan pasti, bahwa tangan-Mu lah yang memegang kami, yang menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami, melewati yang tidak kami pahami itu. Dan di saat ini Engkau kembali menuntun kami melalui firman-Mu. Maka berkuasalah atas diri kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami hikmat, pengertian, dan pengetahuan, supaya tuntunan-Mu melalui firman ini dapat kami mengerti dengan baik, untuk kami bawa dalam kehidupan kami, menjadi tuntunan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Baik. Syukur kepada Tuhan, kita masih boleh menerima tuntunannya dan kita diberikan firman-Nya. Dan di hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita ya, melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai dengan 18. Yeremia 17 ayat 12 sampai dengan 18. Mari kita baca berganti-gantian. Saya mulai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah Engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Mungkin di antara kita banyak yang terkejut, atau mungkin tidak terima ketika kita membaca bagian yang terakhir ini. Nabi Yeremia mengatakan, biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu. Biarlah mereka terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka. Hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Bukankah doa ini, pernyataan ini, permohonan ini bisa kita katakan sebagai luapan kemarahan, luapan dendam yang menginginkan kehancuran musuh-musuh? Sementara Tuhan Yesus berfirman bahwa musuh itu harus dikasihi, diampuni. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang memusuhimu. Jangan doakan hal-hal yang tidak baik baginya. Jangan doakan kecelakaan bagi musuhmu, bagi yang membenci engkau. Namun di sini Nabi Yeremia, salah seorang nabi besar, malah mengatakan, dibuatlah hari malapetaka menimpa mereka,
kehancuran berganda. Wow. Tuhan macam apa yang disembah Yeremia sehingga dia menginginkan kehancuran berganda bagi musuhnya? Tentu ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Apakah Yeremia memang sungguh-sungguh menginginkan kehancuran orang-orang yang memusuhi dia, orang-orang yang mengejar-ngejar dia? Siapa yang mengejar-ngejar dia? Siapa yang membenci dia? Kalau kita baca teks ini secara keseluruhan, dan kalau kita baca bagaimana kisah Nabi Yeremia ini, maka yang mengejar dia, yang memusuhi dia adalah kaumnya sendiri, bangsanya sendiri, kaum Yehuda. Raja Yoyakim pada saat itu yang sedang memerintah. Mengapa mereka mengejar-ngejar Yeremia? Karena Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman kepada mereka. Firman apa yang disampaikan? Firman bahwa kalau kalian tidak bertobat, kalau kalian terus menyimpang lari dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hukuman. Maka bertobatlah. Perbaikilah kehidupanmu, jangan lagi melakukan kelaliman, janganlah lagi menyimpang dari jalan Tuhan. Kembalilah kepada perjanjian yang telah diikat zaman nenek moyangmu. Itu berita yang disampaikan Nabi Yeremia. Namun nasihat, teguran itu, firman itu dibalas oleh umat itu, termasuk Raja Yoyakim pada saat itu dibalas dengan apa? Dengan kebencian terhadap Yeremia. Mungkin mereka sudah terlalu nyaman hidup dalam dosa. Sudah terlalu nyaman. Sudah terlalu nyaman dengan kelaliman itu. Sehingga kejahatan itu tidak lagi dilihat sebagai kejahatan. Sudah dilihat itu sebagai kewajaran, kelumrahan. Beda-beda tipislah dengan negara kita. Korupsi itu sudah dianggap sebagai budaya, sebagai tradisi. Maka kalau tidak korupsi tidak asik ketika kita menjabat. Ya, jabatan yang kecil pun selalu dipakai untuk sarana korupsi. Beda-beda tipislah dengan negara kita. Palak mempalak itu juga sudah biasa, ya kan? Premanisme sudah biasa. Maka kejahatan-kejahatan kecil itu dianggap itu belum kejahatan itu, ya. Parkir liar itu tidak dianggap kejahatan lagi karena sudah biasa, ya kan? Meskipun itu sangat horor. Sogok menyogok untuk masuk dan mengandalkan orang dalam, ini tidak dianggap lagi itu kejahatan karena sudah biasa. Bimbingan juga yang harus men-treat dosen pembimbing juga itu tidak dilihat lagi sebagai kejahatan. Dianggap itu sudah biasa, upah capek dosen. Atau plagiat juga itu tidak dilihat lagi sebagai kejahatan. Atau hanya membayar uang kuliah tapi tidak melakukan tugas-tugas, itu juga dilihat sebagai kebiasaan. Membeli ijazah, karena sudah terbiasanya, sudah mengakar. Maka ketika ada yang menegur, ketika ada yang mengorek-ngorek, maka justru orang yang menegur itulah yang menjadi penjahat yang sesungguhnya. Nah, kira-kira demikian situasi Yeremia di sini. Dia yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan, tetapi justru dialah yang dikejar-kejar. Justru dialah yang dianggap sebagai penjahat yang harus ditangkap dan dibunuh. Dan apa yang dirasakan Yeremia saat itu adalah sakit hati yang teramat sangat. Sesungguhnya dia tidak terima dia diperlakukan seperti itu. Boleh kita lihat ungkapan jeritannya ketika dia mengatakan, mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan.
Pasal 15 ayat 18. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Ini adalah jeritan dari seorang nabi yang merasakan penderitaan itu. Mestinya dia yang menjadi seorang pahlawan karena bisa mengarahkan umat kepada jalan yang benar, tetapi justru dialah yang menjadi sumber kejahatan menurut mereka. Maka hampir saja dia berada dalam keputusasaan. Nabi juga manusia loh. Bisa putus asa, bisa menyerah. Maka jangan salahkan ketika ada hamba Tuhan yang akhirnya I give up. Ya, saya menyerah, nggak sanggup lagi. Karena mereka juga punya keterbatasan. Sedangkan Nabi yang berkomunikasi langsung dengan Allah juga tuh hampir menyerah. Dan dia mengatakan itu ya, ketika dia mau menyerah, ya kan. Setiap kali aku berbicara terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Nah ini dia, ungkapan keputusan. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Ungkapan keputusasaan itu kemudian dia respon dengan ternyata dia tidak sanggup untuk melepaskan tugas kenabian itu. Karena ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ada kuasa ilahi di dalam dirinya yang memaksa dia, yang menggerakkan dia untuk tetap pada tugas kenabian itu. Sehingga dia tidak jadi putus asa. Berkeluh kesah, iya. Berteriak, iya. Tetapi putus asa, kehilangan harapan, no way, tidak. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang dialami Nabi Yeremia ini kurang lebih juga sering kita alami dalam kehidupan kita. Artinya kita berada pada titik terendah dalam kehidupan. Apa perasaan yang dirasakan oleh Nabi itu mungkin kita juga pernah merasakannya. Atau mungkin saat ini sedang merasakannya. Skripsi yang tidak selesai-selesai. Saya tahu banyak mahasiswa sini ya kan. Setiap kali bimbingan ditolak, setiap kali bimbingan ditolak. Wah. Sampai putus apa lagi ini, ya kan? Mata kuliah yang selalu dapat gagal, selalu gagal. Wah. Atau mungkin keuangannya sedang terancam. Telepon ke orang tua, chat orang tua, mak kirim dulu kami begini-begini. Aduh, nggak ada lagi yang mau meminjamkan uang sama mama, udah terlalu banyak. Kan? Atau mungkin dikejar-kejar pinjol. Semoga tidak ada yang terlibat dengan pinjol. Atau dengan persoalan-persoalan lain. Penderitaan kita begitu banyak. Berada pada titik terendah itu. Maka tepatlah pada saat ini kita datang memohon tuntunan Tuhan, belajar dari hambanya yang telah lebih dahulu mengalami itu. Dan apa yang dialami Yeremia di sini bukan karena kesalahannya, bukan karena keteledorannya. Apa yang dialami Yeremia adalah justru karena dia melakukan yang benar, apa yang baik. Namun dia pun berada pada masa-masa penderitaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, maka sesungguhnya dunia ini juga memberikan tawaran yang enak, tawaran yang instan, cepat didapat. Dan tawaran itu sering sekali
datang sendiri kepada kita. Datang sendiri seperti itu. Misalnya orang yang tidak pernah mabuk-mabuk, dia bisa menjadi pemabuk, menjadi peminum, ya, datang sendiri. Ada aja orang yang datang untuk menawarkan lagi, kenapa kau Cok? Lagi stres aku, dah yuk kita sana, ya kan? Diajak minum sekali, masih suntuk juga kau, ayo minum lagi, akhirnya ketagihan. Atau dikasih narkoba, macam enak juga ini nyabung, wah kembali lagi, akhirnya kecanduan. Atau mungkin ke tempat-tempat lain. Ada yang pergi ke dunia malam mungkin. Atau ada yang mengambil jalan pintas. Mencuri, merampok, membodoh-bodohi, membohongi orang tuanya, dan lain sebagainya. Dunia menawarkan itu. Atau bila perlu pakai kuasa kegelapan, pakai dukun pun jadi. Ada saudara saya dulu, dia lumayan lama lulusnya. Waktu saya SMA, dia sudah kuliah. Saya kuliah, dia juga masih kuliah. Saya sudah lulus, dia masih kuliah juga. Nah, mungkin dia kesayangan dosen. Katanya skripsinya selalu ditolak. Sampai-sampai skripsi ini pun harus dibawa ke dukun untuk dijampi-jampi mungkin, ya, supaya ketika bimbingan dosen pembimbing melihat, wow semua, ya di ACC semua. Ya, itu fakta, ya, fakta. Akhirnya memang dia lulus, saya nggak tahu apakah karena kuasa si dukun itu atau memang karena ada kuasa lain, saya tidak tahu. Tapi dunia menawarkan jalan cepat. Itu yang banyak terjadi. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Nabi Yeremia tidak mendapatkan tawaran untuk menyelamatkan, untuk menyamankan, menyenangkan hatinya? Tentu dia mendapat tawaran itu. Andaikan saja dia mau melunakkan atau meredam mulutnya, andaikan saja dia mau mengambil hati, menjilat Raja Yoyakim, dia tidak perlu dikejar-kejar. Andaikan saja dia hanya mengatakan yang baik-baik saja kepada umat Yehuda, dia tidak akan dikejar-kejar. Dia tidak akan mengalami rasa sakit seperti itu. Tawaran dunia juga ada kepadanya, tetapi dia tidak mau mengambil pilihan itu. Maka apa yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Dan dia memanggil Tuhan, ya pengharapan Israel, Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Dia mau mengatakan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya harapan dia. Apa artinya menjadikan Tuhan sebagai pengharapan? Ketika kita berharap kepada seseorang, artinya kita betul-betul percaya kepadanya dan kita menggantungkan seluruh keinginan, kerinduan, harapan segalanya kepada orang tersebut. Apapun akan kita lakukan. Seperti orang yang pacaran, dia sudah berharap mereka akan jadian, dan di sini perempuan sering terjebak. Dia berikan segalanya. Karena dia sudah, oh pasti ini nanti menjadi suamiku. Namun apa yang terjadi? Ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kan? Tapi mengapa dia bisa memberikan segalanya? Karena dia sudah betul-betul yakin. Ada keyakinan yang sungguh-sungguh. Tidak ada lagi keraguan.
Itulah yang bisa kita lihat di sini ketika Yeremia mengatakan menjadikan Tuhan sebagai pengharapan. Dan sesungguhnya tidak hanya Yeremia, tetapi Israel telah mengikat itu. Telah menjadikan Tuhan sebagai pengharapan itu. Kata pengharapan secara harafiah dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai bisa juga diartikan yaitu sebagai kolam, air. Pengharapan berhubungan dengan air. Maka kalau kita baca ayat 13 ini, ya, diakhiri dengan sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Karena dalam pemahaman Israel kuno, air itu adalah sumber kehidupan. Mereka yang memiliki mata air, sumber air, kolam, ya, berarti mereka memiliki kehidupan, ada harapan yang jelas di dalamnya. Tidak ada keraguan lagi. Demikian. Maka ketika Yeremia mengatakan, ya pengharapan Israel artinya mau menjadikan Tuhan itulah satu-satunya. Maka dia menggantungkan seluruh kehidupannya, apapun hanya kepada Tuhan. Kesembuhannya juga dia serahkan kepada Tuhan. Dan hanya di dalam Tuhanlah dia beroleh kehidupan, dia beroleh kesembuhan, dia beroleh keselamatan. Maka ketika firman ini datang kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pergumulan, dalam persoalan kita, masihkah Tuhan menjadi pengharapan kita? Masihkah kita mau menyerahkan persoalan-persoalan itu kepada Tuhan dan berharap bahwa dialah yang akan menyelamatkan kita? Atau mungkin kita mencari jalan pintas, mencari jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia ini seperti yang saya sebutkan tadi. Apa yang terjadi kepada Israel ketika mereka tidak mau ditegur? Pada akhirnya mereka harus dihukum. Pada akhirnya mereka ditaklukkan. Raja Yoyakim yang begitu angkuhnya menyuruh untuk menangkap Yeremia, pada akhirnya dia mati bahkan sebelum bangsanya ditaklukkan. Pada akhirnya dia mati. Mereka mencoba menantang kuasa Allah. Mereka berkata, di manakah firman Tuhan itu, biarlah ia sampai. Dan Tuhan langsung menjawab. Maka ketika kita membaca teks ini, kita harus melihat bahwa sesungguhnya Yeremia tidak pernah menginginkan malapetaka kepada bangsanya, tapi dia melakukan teguran itu, memberikan teguran itu karena kasih sayang Allah kepada mereka. Maka saat ini saya berkata kepada saudara-saudara, ketika Tuhan menegurmu, bersyukurlah, dengarlah. Ketika Tuhan menegurmu, baik melalui orang tuamu, baik melalui orang-orang di sekitarmu, ketika ada orang mengingatkanmu, bersyukurlah. Artinya Tuhan masih menginginkan engkau kembali kepada jalannya. Namun ketika orang sudah mendiamkan engkau, dan kau tidak lagi bisa memahami setiap peristiwa dalam hidupmu, jangan-jangan Tuhan sudah menutup matanya darimu, membiarkan engkau begitu saja. Namun sayangnya, ya, banyak orang yang ditegur malah melawan. Banyak orang yang ditegur malah, oh dia lebih hebat lagi. Malah dia lebih garang, dia lebih marah. Ini sesuatu yang tidak normal. Nah, ada sebuah kisah
ketika dia ditegur, ternyata dia menantang Tuhan. Yaitu kisah sebuah tragedi kecelakaan di kota Campinas di Brasil terjadi tahun 2005. Dikisahkan bahwa ada seorang gadis yang dijemput teman-temannya, dan teman-temannya ini sudah dalam keadaan setengah mabuk. Dan melihat itu tentu si ibu pun menjadi cemas. Dia berdoa bagi anaknya ini, dan ketika dia mengantar anaknya ke mobil teman-temannya ini, dia berpesan, Tuhan menyertaimu. Tetapi apa jawaban si anak? Ya boleh saja Bu, Tuhan ikut, tapi dia tidak duduk di dalam, dia duduk di bagasi mobil. Karena tempat duduk dalam mobil sudah penuh semua. Itulah jawaban si anak. Singkat cerita, mereka berjalan, dan tidak lama kemudian mereka pun mengalami kecelakaan. Mobil ringsek, tak berbentuk lagi, orang-orang di dalamnya mati. Tetapi ada sebuah bagian mobil yang tidak kenapa-kenapa, yaitu bagasi mobil. Dan di dalam bagasi mobil itu ada sekotak telur, tidak pecah. Bayangkan mobil yang terbalik-balik, kalau ada barang di bagasi mestinya itu juga ikut terbalik-balik. Bayangkan telur di dalamnya bentur sana, bentur sini, bentur sana, bentur sini. Telur mana yang terbentur tidak pecah? Tapi telur yang di dalam bagasi mobil itu tidak pecah. Kita ingat bagaimana jawaban si anak itu, si perempuan itu, ya. Tapi Tuhan duduk di bagasi karena dalam mobil sudah penuh. Maka bagasi yang diperuntukkan bagi Tuhan itu menyelamatkan telur itu. Saya bayangkan andaikan dia mempersilahkan Tuhan di dalam mobil itu, maka bisa-bisa telur itulah yang remuk, tetapi mereka menjadi selamat. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitulah kehidupan kita. Sering sekali kita menantang Tuhan, sering sekali kita tidak mengindahkan tegurannya, sering sekali kita menutup telinga kita. Bahkan menganggap firman Tuhan itu hanya sebagai main-mainan saja. Firman Tuhan itu hanya sebagai pemekat telinga, pengganggu dalam kehidupan kita. Sering sekali teguran, nasihat itu kita pahami, kita respon sebagai penghambat keinginan, penghambat kreativitas kita. Maka sekali lagi saya mau tegaskan, apa yang sudah saya katakan tadi, ketika Tuhan telah menegurmu, baik melalui penyakit, karena Tuhan bisa saja menegur kita melalui penyakit, baik melalui sebuah peristiwa yang tidak dapat kau pahami, bahkan melalui teguran orang-orang di sekitarmu, maka ingatlah, mungkin itu sudah saatnya engkau berhenti. Mungkin itu sudah saatnya kau untuk apa? Kembali ke jalannya. Periksalah keadaanmu, sambutlah panggilan. Dalam nas introitus kita tadi, kalau masih ada yang ingat, dalam nas introitus kita tadi setelah votum dibacakan bagaimana Tuhan Yesus memanggil kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang. Itu adalah panggilan Tuhan bagi kita. Seruannya itu kepada semua yang letih lesu berbeban berat. Siapa yang berbeban berat? Kita semua. Saya termasuk orang yang berbeban berat. Selalu ada beban dalam hidup kita ini. Artinya kitalah yang dipanggil itu.
Kita dipanggil untuk apa? Untuk diberikan kelegaan sebab aku ini lemah lembut. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang penyayang, yang pengasih, Tuhan yang masih memikirkan keselamatan kita, Tuhan yang masih menuntun kita, Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Itulah yang memanggil kita dengan berbagai caranya. Maka ketika Tuhan memanggil kita, itu artinya masih ada harapan bagi kita. Dan jika kita masih memiliki harapan, artinya kita sungguh-sungguh masih hidup. Firman Tuhan berkata ada 3 yang tetap, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kasih yang terbesar. Maka jangan pernah padamkan pengharapanmu. Seburuk apapun kondisimu, saudara-saudara, sejatuh apapun keadaanmu sekarang, jangan pernah padamkan kubur harapanmu. Sebab dalam pengharapanmu itulah ada kehidupan. Mereka yang telah kehilangan pengharapan, mereka yang telah hilang kehidupannya, tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari dia. Mungkin dia masih bergerak, tetapi sesungguhnya dia sudah tidak hidup lagi. Maka berbahagialah kita jika firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Ya, karena di dalam pengharapan itu, itulah kehidupan kita dan Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pelihara pengharapan kita itu dan mari kita bangun pengharapan kita itu, sebab di dalam pengharapan kita itulah kita akan dihidupkan. Nyanyian respon atas khotbah ini ketika kita melihat Kidung Jemaat 445, ya, harap akan Tuhan hai jiwaku, dia perlindungan dalam susahmu. Sampai 3 kali. Ya. Bait yang kedua juga dikatakan harap akan Tuhan hai jiwaku, berharap akan Tuhan hai jiwaku. Dan nyanyian ini, biarlah ini membangunkan kita, saudara-saudara jemaat yang mengalami pergumulan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami segala persoalan. Ingatlah nyanyian ini. Bangunlah selalu pengharapan di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Firman-Mu Kau berikan bagi kami di malam ini ya Tuhan, untuk menuntun kami, supaya kami senantiasa memelihara pengharapan kami, yaitu Engkau Tuhan kami. Supaya seberat apapun persoalan kami, terlebih ketika kami menyatakan kebenaran, maka kami tidak kehilangan harapan, tidak putus asa, namun selalu memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang akan melindungi kami, menyembuhkan kami, menyelamatkan kami. Dan biarlah pengharapan itu juga, tekad itu jugalah yang ada di setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Mereka yang mengalami pergumulan ya Tuhan, mereka yang mungkin hampir putus asa, tidak menemukan jawaban. Peliharalah mereka, hidupkan dan bangunkanlah pengharapan mereka. Supaya mereka juga turut kesembuhkan, Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Sehingga mereka dapat bersuka cita dan menjadi saksi atas kemuliaan-Mu, saksi atas kasih-Mu, kebaikan-Mu. Sebagaimana hamba-hamba-Mu di zaman yang lampau. Maka kepadamu kami berseru ya pengharapan kami, oh Tuhan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita, memberikan persembahan syukur kita, marilah kita dengarkan. Matius 6 ayat 3 sampai 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin, kita berikan persembahan kita.
Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhan ku beri persembahan tangan kiri tangan, apalagi yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya Saudara-saudara, Tuhanlah yang menjadi pengharapan-Mu, maka pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.